Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapak, pagi ini kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian pada Bapa di surga. Kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah Matius pasal 24. Matius pasal 24 ayat 29 sampai ayat 36. Matius pasal 24 ayat 29 sampai ayat 36. Kedatangan anak manusia perumpamakan tentang pohon ara. Segera sesudah sisa pada masa itu, matahari akan jadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kuasaan dan kemuliaannya. Dan dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari empat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Taiklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat semua itu, ketahuilah bahwa waktu dia sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepada kalian, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa di surga. Puji Tuhan. Satu ketika anak manusia akan tampak di langit. Semua bangsa bumi akan merata mereka, di mana anak manusia akan menyuruh mereka meniup sangkakalanya, sebagaimana pada ayat yang ke-30. Pada waktu tampaklah tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Dan dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Dan Alkitab menulis, manusia akan melihat seperti sangkakala, melihat anak manusia yang menyuruh malaikatnya sebagai mengumpulkan. Dan apa yang katakan firman Tuhan dikatakan dalam 1 Korintus 15 yang berkata demikian. 1 Korintus 15 ayat 50, 1 Korintus 15 ayat 5, ayat yang ke-51. Sesungguhnya akan aku nyatakan kepada suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafi yang terakhir. Nafi yang berbunyi dan akan bunyi, dan orang-orang nafi akan dibangkitkan dalam keadaan tidak binasa, dan kita semua akan diubah. Hanya karena yang dapat binasa harus mengenakan yang tidak binasa, yang dapat mati terus harus mengenakan yang tidak mati. Bunyi nafi sebagaimana dalam Matius tadi dikatakan. Anak manusia memerintahkan malaikat meniup sangkakala. Yang mati dan Tuhan akan dibangkitkan, yang hidup akan diubah dan sekejap mata. Maka kita perhatikan apa? Itulah pohon ara. Siapa pohon ara? Itu membayangkan pribadi Yesus, pribadi bangsa Israel. Israel bagai pohon ara
Katanya bertunas, kita akan melebut sebagaimana dikatakan pada ayat 32. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon arna. Apa yang ranting-ranting melembut dan mulai bertunas. Kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Siapa pohon arna? Daripada Israel sekarang. Dan juga jika kamu lihat semua itu, ketahuilah bahwa waktu sudah dekat, sudah dekat. Tidak keadaan masuk, ada negara Israel. Perangan, Italia, suasana yang terjadi pada saat ini menunjukkan bahwa waktu sudah singkat. Langit tenggelam, kita merupakan pakaian hidup. Jangan satu ketika suara nafi berbunyi, yang hidup diubah, binatang saudara tidak diubah. Tapi kita hidup sekejap, kapan kita hidup menjaga pakaian kita dengan baik, menjaga kesucian hidup dengan baik. Saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Jaga hidup dengan baik, jangan main-main dosa. Hidup dalam kekudusan. Terima kasih Bapa. Berkaikan firman hati kami, kembali kami sepagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.